Alhamdulillah jika Ananda semua dalam keadaan baik. Hari ini apa ada yang tidak hadir ya Ananda? Hadir semua, Bu. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan mungkin doa. Baik, Bu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semua, sebelum Ibu memulai materi kita pada minggu ini, adakah Ananda yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Saya, Bu. Baik, silahkan Ananda Merisa. Baik, Bu. Minggu lalu kita membahas tentang stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan dan stabilisasi penyeragaman, Bu. Lalu, Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968, Bu. Lalu, program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksanaannya amanah rakyat melalui ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, Bu. Iya, betul sekali Ananda Merisa. Jadi bagaimana Ananda sekalian, masih adakah yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai penerapan dui fungsi ABRI, rehabilitasi ekonomi, dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Baik Ananda, untuk memahami materi kita ini, kita akan melihat video pembelajaran mengenai materi kita yang akan kita bahas selanjutnya. Mohon disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi ABRI, rehabilitasi ekonomi, dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Penerapan fungsi ABRI. Konsep fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang keamanan negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dui fungsi ABRI diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan yang kedua yaitu fungsi bidang politik. Rehabilitasi ekonomi. Kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama sangat buruk. Sektor produksi barang-barang ekonomi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 23/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan perekonomian rakyat. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Prancis untuk menurunkan hutang piutang negara dan ke London, Inggris untuk menurunkan hutang piutang swasta. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1966
dengan pemerintah Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dan menuduh sebagai tangan imperialisme. Dengan bantuan modal mereka, selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak investasi dalam berbagai bidang ekonomi. Sebab dengan investasi mereka, lapangan kerja akan segera tercipta dengan cepat tanpa menunggu pemerintah memiliki uang terlebih dahulu untuk menggerakkan roda pembangunan nasional. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran utang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas pemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1973, 1978, 1983, 1993 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau yang biasa disebut Repelita. Kebijakan pembangunan ini meliputi bidang pertanian, pendidikan, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan masyarakat. Demikianlah materi tentang penerapan berfungsi ABRI, rehabilitasi ekonomi, dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Terima kasih Anda semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, tadi kita sudah melihat materi pada video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Bagaimana, apakah ada Ananda yang ingin bertanya terkait materi tersebut? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Ulan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana sih keterlibatan ABRI di sektor eksekutif saat itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada teman-teman sekalian yang ingin membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Ananda Ulan? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Iva. Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata, terutama melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas 1, Golkar di Surabaya pada 4-9 September 1973, ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah 31 dan daerah 32, jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI yang aktif. Ya, bagus sekali jawaban dari Ananda Iva. Sebelum kita memasuki sesi diskusi kelompok, apakah ada Ananda yang masih ingin bertanya terkait materi yang sudah kita lihat di video? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekarang Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Ananda Ulan, Ananda Melisa, dan juga Ananda Istiqomah. Lalu kelompok yang kedua ada Ananda Novita, Ananda Iva, dan juga Ananda Ulan Suci. Oke, untuk kelompok yang pertama, silahkan kalian membahas mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pertanian dan juga pendidikan. Untuk kelompok 2, silahkan kalian berdiskusi mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang keluarga berencana atau KB dan juga kesehatan masyarakat. Ibu akan kasih waktu 10 menit. Kemudian nanti perwakilan kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan. Baik, Bu.
Baiklah teman-teman, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebijakan pembangunan Orde Baru di bidang pertanian dan pendidikan. Penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan masal atau BIMAS yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Pemerintah juga menciptakan badan urusan logistik atau bulog, Koperasi Unit Desa atau KUD sebagai bagian dari pembangunan nasional, dan BPTP atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Pemerintah juga membangun pabrik pupuk, antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. Sedangkan di bidang pendidikan ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres, program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Pemerintah juga membangun ribuan sekolah setiap tahunnya untuk menunjang kebijakan di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana dari anggota kelompok 2, adakah yang ditanyakan kepada kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Novi. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar bagi masyarakat kurang mampu? Apakah ada sanksi jika tidak mengikuti program tersebut? Ya, bagaimana dari kelompok 1, adakah yang ingin menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Saya akan jawab pertanyaan dari saudari Novita. Program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya melalui program beasiswa. Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Pemerintah hanya mengimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Ya, betul sekali jawaban dari Ananda Wulan. Namun begitu, pemerintah tetap memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Mungkin sudah cukup ya Ananda Novita atas jawabannya. Oke, sekarang kelompok 2, silahkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami bahwa kami berdiskusi tentang kebijakan pembangunan Orde Baru di bidang keluarga berencana atau KB dan kesehatan masyarakat, di mana pengendalian penduduk di Indonesia ini dilakukan melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Berbagai kampanye mengenai KB dilakukan oleh pemerintah baik melalui media massa, cetak maupun elektronik. Kemudian slogan yang muncul dalam kampanye KB adalah 2 anak cukup, laki atau perempuan sama saja. Sedangkan di bidang kesehatan masyarakat pada tanggal 12 November tahun 1962, Presiden Soeharto mencanangkan berbagai program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Pada tahun 1968, konsep puskesmas ditetapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C. Pada tahun 1984 dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan ukuran gizi. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, pada kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait materi yang telah dipresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Merisa. Saya ingin bertanya, Bu, apakah program keluarga berencana itu berhasil diterapkan, Bu? Ya, baik, kelompok 2, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Merisa. Saya, Bu. Ya. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Ya, benar sekali ya jawaban dari Ananda Novita bahwa program keluarga berencana di Indonesia itu sukses dan menjadi percontohan bagi negara-negara lain yang kematian bayinya masih tinggi. Baiklah, apakah Ananda sekalian masih ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini? Tidak.
Bu. Baiklah, itu tadi materi yang sudah kita bahas. Apakah Ananda sekalian ada yang ingin menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas dari video dan juga dari presentasi yang sudah kita lakukan tadi? Iya, silakan Ananda Iva. Jadi hari ini kita mempelajari bahwa pada masa Orde Baru ABRI memiliki dua fungsi, yaitu bahwa ABRI memiliki fungsi yang pertama yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia, dan kedua fungsinya di bidang politik. Selanjutnya program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Salah satu upayanya yaitu dengan penanaman modal asing yang dapat memperbanyak investasi dalam berbagai bidang ekonomi di Indonesia. Kemudian kebijakan pembangunan pemerintahan Orde Baru dilakukan di berbagai bidang, antara lain bidang pertanian, pendidikan, keluarga berencana, dan juga kesehatan. Terima kasih Ananda Iva sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu berpesan tetaplah semangat dalam mencari ilmu, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, terima kasih semuanya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum